Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan wa fi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala ayatan ukhra wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra'i wal kaazimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Pertama yang sama-sama kita hormati tentunya pengurus musala dan ulum serta perangkat pengurus, seterusnya yang kami hormati Bapak RT, umumnya kita yang hadir, Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, nikmat, karunia-Nya Allah, sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka menghidupkan qiyamul lail Ramadan. Dengan izinnya Allah, kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan datang di rumah Allah ini. Semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah ila di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam berAllah Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, dalam hadis itu diceritakan umat Muhammad itu ada orang yang paling kikir, yang paling cekeh, yang paling sempit di antara umat itu ada. Dan yang paling kikir ini bukan orang yang tidak mau membantu saudaranya, bukan mereka yang tidak mau berinfak, akan tetapi kata Rasul, umatnya yang paling kikir itu apabila ada orang yang menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mereka tidak berselawat kepada baginda Rasul, itulah orang yang paling sempit, yang paling kikir. Untuk itu kaum muslimin sidang jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, supaya nanti kita tidak tergolong ke dalam orang-orang yang kikir, hendaknya kita ulangi kalimat salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa muslimin Rasul itu mukjizatnya ada yang dia terima. Kalau Rasul yang lain sudah diterima mukjizatnya semuanya, kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu mukjizat yang belum Rasulullah terima. Rasulullah ditangguhkan kepada Allah nanti di yaumil akhirah, baru diminta oleh Rasulullah mukjizat tersebut kepada Allah, yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah itu
berselawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam sebuah hadis itu dicek kita yang paling kikir bukan hanya untuk Rasulullah, tapi untuk dirinya. Karena selawat itu nanti yang akan bisa menolong kita. Karena dengan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kaum muslimin selalu dan senantiasa hendaknya kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai judul daripada pengajian kita pada malam hari ini, berdasarkan ayat Al-Quran tersebut yang telah kita bacakan di awal pembukaan tadi, sebagai judulnya adalah orang yang diampuni dosanya oleh Allah, dia orang yang menang di akhir Ramadan. Kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia, kalau kita ulang kembali Al-Quran firman Allah surat Al-Baqarah 183, ujungnya la'allakum tattaqun, semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk menjadi orang-orang yang bertakwa itu kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia, Allah telah katakan di antaranya adalah orang-orang yang selalu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang selalu dan senantiasa menginfakkan, mensedekahkan sebahagian dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Yakin percayalah kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia, apa yang kita peroleh hari ini, apa yang kita miliki pada saat ini, itu semua tidak lepas daripada izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kaum muslimin Bapak Ibu tidak percaya, coba segala sesuatu yang terjadi dan yang telah terjadi dan yang akan terjadi di bumi Allah ini izin Allah semuanya. Bayangkan kaum muslimin satu helai daun kirim yang jatuh di rimba belantara, semuanya tersebut tidak lepas daripada izin Allah. Untuk itu kaum muslimin jemaah yang berbahagia, apa yang kita miliki pada hari ini, kekayaan, harta, semuanya datang daripada Allah. Hanya jangan saja kita yang mengusahakan, tetapi di sana andil besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Allah hanya mengingatkan, dan itu juga untuk kita sedikit berikan kepada orang fakir miskin dan sebagainya, berinfak, bersedekah. Karena kaum muslimin jemaah yang berbahagia, orang yang pintar itu kata ulama bukanlah orang yang paling tinggi ilmunya, bukan, akan tetapi orang yang paling pintar itu dia yang tahu, dia yang mengerti, dia yang paham bahwasanya pada saat ini dia hidup, dia akan mati, dan dia mati dia tidak akan membawa apa-apa kecuali amal, kecuali ibadah. Ibadah tersebut bisa dilakukan pada saat ini, pada saat Allah masih izinkan dan bergerak, hati bergetar, darah masih mengalir, kita masih hidup. Nah, saat inilah kita bisa beribadah. Nah, muslimin jemaah yang berbahagia, orang yang Allah katakan akan mendapat derajat takwa di sisi Allah itu diantaranya adalah orang yang berinfak tadi. Untuk itu kaum muslimin, baik kita di kala sempit, di kala lapang, di kala kita miskin, kaya, hendaknya selalu dan senantiasa kita menyisihkan sebahagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak tuntut Pak, Allah tidak tuntut banyaknya, akan tetapi Allah hanya minta keikhlasan. Itu yang pertama. Yang kedua, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al-ghaiz, adalah orang yang mampu menahan daripada amarahnya. Muslimin, kita sadar itu, karena yang namanya manusia itu tidak luput daripada salah khilaf, dan kita yakin diri kita masing-masing
Pasti ada waktunya marah. Mungkin marah sama istri, mungkin marah sama anak, mungkin marah sama bawahan. Akan tetapi kaum muslim, Allah peringatkan, orang yang akan mendapat derajat taqwa di sisi Allah adalah di antaranya orang yang mampu mengendalikan amarahnya, orang yang mampu mengendalikan amarah. Terkadang di kalangan kita ada yang menyatakan bahwasanya habis kesabaran. Nah, ini sebenarnya dalam agama tidak ada yang katanya habis kesabaran. Kalau kita kaji Rasulullah SAW kaum muslimin, banyak sekali ujian, banyak sekali cobaan. Akan tetapi Rasul mampu mengendalikan amarahnya. Untuk itu kita sebagai umat Rasulullah, karena Allah juga perintahkan kita untuk mencontoh daripada Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Wajib kita mencontoh daripada sikapnya Rasulullah. Bagaimana ketika Rasulullah marah? Dalam sebuah ayat Allah katakan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum wa la kunta fazzan ghalidhal qalbi lam fa'u min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Ketika ayat ini turun, Rasulullah sedang marah kaum muslim. Ketika perang Uhud, karena ada sebahagian daripada pasukan kaum muslimin yang tidak mengikuti arahan Rasulullah. Setelah berakhirnya perang, yang kemenangan hampir di ujung mata menjadi sirna. Lantas Rasulullah marah, akan tetapi Rasulullah bisa mengendalikan amarahnya. Untuk itu kaum muslimin jemaah yang berbahagia, coba bagaimana Rasulullah dalam menghadapi yang namanya masalah. Yang selanjutnya adalah orang yang mampu memberi maaf kepada orang yang berbuat salah. Karena memang kaum muslimin jemaah yang berbahagia, kalau kisi orang awam memaafkan itu sangat sulit. Minta maaf memang mudah, akan tetapi memaafkan itu memang agak sulit. Nah, kaum muslimin, jika ini masih ada dalam diri kita, berarti kita masih bisa dirasuli syaitan laknatullah alaih. Karena jika kita masih ada terbenak di hati kita hal semacam itu, maka cepat-cepatlah istighfar kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, sedangkan orang lain telah meminta maaf kepada kita, maka dosanya kita sebagai korban. Maksudnya kaum muslimin, kita mungkin dizalimi oleh saudara kita, lantas mungkin karena dia mungkin ada apa semacam apa namanya, dia minta maaf kepada kita. Akan tetapi karena sakitnya yang begitu luar biasa, kita tidak mau memaafkan. Dia yang telah menzalimi kita terlepas daripada salah. Akan tetapi kita yang tidak memaafkan, maka dosa masih ada pada diri kita. Untuk itu kaum muslimin, jika ada saudara-saudara kita yang memiliki kesalahan, mohon dimaafkan, mohon betul-betul dengan ikhlas dimaafkan. Karena Allah saja yang maha kuasa, Allah saja yang memiliki langit, bumi dan segala seisinya. Betapa luar biasanya kita sebagai makhluknya yang berharga. Allah ampuni, Allah maafkan. Namun sebaliknya, kenapa kita sebagai makhluk ciptaan Allah sesama kita tidak mau saling maafkan? Terlebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, mohon sama-sama kita saling memaafkan. Mungkin inilah usia pada malam hari ini, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.